Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Anda, mahasiswa di kelas Spiritual Formation ini. Saya Ferry Pasang, salah satu dari tim dosen yang mengajar mata kuliah Spiritual Formation. Di dalam sesi ini kita akan bersama-sama melihat apa yang menjadi fondasi teologis bagi formasi spiritualitas Kristen. Ketika kita berbicara tentang formasi spiritual, maka menarik perkembangan di masa-masa kini yang kemudian melihat bahwa formasi spiritual itu bukan hanya sekedar suatu praktek kesalehan Kristiani yang dilakukan secara spontan dan terpisah-pisah, tetapi kemudian dilihat ini sebagai suatu bidang di dalam studi teologi juga, yang kemudian melahirkan suatu disiplin teologi yang disebut sebagai teologi spiritual. Nah, berbicara tentang teologi spiritual ini menarik karena sebenarnya sebelum munculnya era modern yang meneropong teologi itu secara filosofis dan sangat membagi-bagi secara akademik, teologi sebenarnya tidak dilihat hanya sebagai sekedar suatu ilmu atau suatu ilmu dogma, ilmu doktrin, tetapi dilihat sebagai suatu keutuhan, di mana orang yang mempelajari Alkitab adalah seorang yang mempelajari teologi, baik itu secara akademik, tetapi tidak bisa dipisahkan sebagai sebuah kesalehan. Nah, oleh karena itu, kita perlu melihat ini, jadi semacam memberikan counter terhadap pemisahan yang begitu tajam antara teologi sistematika misalnya, yang dilihat sebagai suatu disiplin yang mempelajari doktrin secara khusus, kemudian ada teologi praktika yang melihat fokusnya itu kepada hal-hal yang bersifat hal praktis dalam kehidupan kekristenan, dan juga kemudian ada pembagian yang disebut teologi spiritual yang lebih berfokus kepada aspek-aspek spiritual manusia. Nah, walaupun di dalam kenyataannya untuk membantu kita melihat dan memberikan spesifik, tetapi poin penting yang kita perlu tekankan di sini adalah teologi spiritual tidak bisa dipisahkan dengan teologi sistematika, dan teologi spiritual juga tidak bisa dipisahkan dengan teologi praktika. Jadi semua ini seharusnya menjadi satu keutuhan yang saling menopang. Nah, itulah sebabnya di sesi pertemuan yang kedua ini kita melihat formasi spiritual tidak hanya sekedar sebagai suatu praktek-praktek kesalehan Kristen, tetapi ini juga perlu ditopang oleh suatu pemahaman teologis yang mendalam dan komprehensif. Nah, berbicara tentang hal ini, maka kita tidak bisa terpisahkan dari Alkitab sebagai fondasi dan sumber dari formasi spiritualitas Kristen kita ini. Dan salah satu pendekatan yang akan kita pakai pada saat ini adalah dengan melihat formasi spiritualitas Kristen itu dengan sudut pandang narasi besar Alkitab. Nah, tetapi sebelum kita bicara tentang narasi besar Alkitab yang biasa di UPH kita kenal dengan istilah CFRC, Creation, Fall, Redemption, dan Consummation, maka saya mengajak kita untuk melihat hal yang bahkan lebih fundamental lagi dari narasi besar Alkitab ini, yaitu Allah Tritunggal itu sendiri. Narasi besar Alkitab ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan
dengan Allah Tritunggal sebagai penulis narasi ini. Nah, siapakah Allah Tritunggal yang seharusnya menjadi fondasi formasi spiritualitas kita sebagai orang-orang percaya? Kita tahu Allah Tritunggal adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi yang sama-sama Allah, setara di dalam kemuliaan, kasih, kuasa, dan kekekalan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, tiga pribadi ini adalah unik dan memiliki pribadinya masing-masing. Tetapi walaupun ada tiga pribadi di dalam Allah Tritunggal ini, ketiga pribadi ini tidak bisa dipisahkan atau terbagi-bagi. Nah, memang doktrin Tritunggal ini adalah sesuatu yang sangat unik yang membedakan teologi Kristen daripada teologi agama-agama lain. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang teologi Kristen dan kita bicara juga tentang formasi spiritualitas dan Allah Tritunggal sebagai fondasinya, maka ini akan menolong kita melihat formasi spiritualitas kita ini secara lebih utuh, secara lebih kaya, karena Allah Tritunggal inilah yang menjadi objek dari kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai gambarnya. Jadi tanpa Allah Tritunggal, kita tidak bisa menjadi satu ciptaan yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, untuk mengenali diri kita, untuk membangun satu spiritualitas yang utuh, maka tidak bisa tidak kita sebagai gambar dan rupa Allah harus bisa melihat siapa Allah Tritunggal itu dengan tepat. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal ini, maka kenyataan-kenyataan di sekitar kita itu begitu banyak yang menunjukkan kepada tiga bagian ketritunggalan ini. Misalnya, ya, kita berbicara tentang relasi di antara Allah, kemudian saya, tetapi dalam waktu bersamaan, kita tidak bisa meniadakan orang lain di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dengan seksama, ya, menarik sekali ketika Allah menciptakan manusia, bahkan ketika Allah masih merencanakan untuk menciptakan manusia, maka Allah berkata bahwa manusia itu akan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ketika dia diciptakan, maka diciptakan itu laki-laki dan perempuan. Dari sejak semula, ketika manusia diciptakan, manusia tidak berdiri sebagai satu individu saja. Tetapi ada individu lain yang Tuhan hadirkan. Sehingga saya, lalu kemudian ada orang kedua, kamu, dan saya dan kamu hanya bisa memiliki satu relasi yang sehat, yang sejati, ketika kita melihat bahwa saya dan kamu ini adalah sama-sama gambar, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ketika kita melihat gambaran yang lebih luas, maka ini juga kita bisa lihat di dalam relasi suami, istri, tidak bisa dipisahkan, ada Allah di sana. Kemudian sebagai orang tua, anak, ini akan bisa menjadi sehat hanya ketika orang tua dan anak ini sama-sama mengingat bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah. Jadi sekali lagi ada pola triangle, pola segitiga yang menolong kita melihat diri kita dengan tepat, orang lain dengan tepat, hanya karena ada Allah yang kita pahami, yang kita percayai, dan kita terima otoritasnya. Hal yang sama juga berlaku di dalam konteks kita sebagai guru atau dosen dengan murid, mahasiswa. Ada perbedaan yang sangat jelas, tetapi perbedaan ini menjadi sesuatu yang indah dan komplementari ketika kita melihat bahwa antara guru, murid, dosen, mahasiswa
mereka adalah gambar dan rupa Allah. Jadi sekali lagi pola triangle itu akan menolong kita melihat dan membangun satu relasi dan spiritualitas yang tepat. Nah, saudara-saudara, saya ajak kita melihat di dalam narasi yang selanjutnya, yaitu narasi penciptaan. Allah adalah pencipta. Di dalam ketritunggalannya, Allah tidak pernah merasa kesepian. Bahkan bisa dikatakan Allah tidak membutuhkan eksistensi yang lain untuk Allah menjadi Allah. Tetapi sekaligus Allah yang sebenarnya tidak membutuhkan keberadaan yang lain, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menghadirkan, untuk menciptakan keberadaan yang lain. Tetapi keberadaan yang lain ini hanya bisa eksis di dalam relasinya dengan Allah. Oleh karena itu, Allah disebut sebagai pencipta. Nah, kalau kita perhatikan narasi penciptaan di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, lalu juga kemudian di dalam Ayub pasal 18, maka saudara-saudara kita menyaksikan betapa sentralnya Allah di sana. All powerful, all loving, all wise, and all creative. Ini adalah Allah kita. Oleh karena itu, ketika ciptaan yang kemudian hadir dan tidak memiliki relasi dengan Allah, maka ada sesuatu yang kosong di dalam ciptaan ini. Kenapa? Karena hanya di dalam kuasa Allah, hanya di dalam kehadiran Allah, maka seluruh ciptaan ini memiliki maknanya. Kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh lagi, maka betapa indahnya keberadaan karya ciptaan Allah ini. Dan Allah sendiri yang melihat dan juga memberikan penilaiannya bahwa apa yang diciptakan itu sangat baik, bahkan sungguh amat baik. Tetapi apa yang terjadi ketika ciptaan ini, khususnya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memilih untuk independen, melepaskan diri dari Allah, maka terjadilah apa yang disebut dengan istilah kejatuhan di dalam dosa. Ini sesuatu yang sangat fatal, di mana ciptaan gambar dan rupa Allah, keberadaannya itu bermakna ketika dia menggambarkan objek dari dignity-nya, dari martabatnya. Tetapi kemudian ketika dia memutuskan dengan objek tersebut, maka apa yang terjadi dengan manusia? Kerusakan gambar, kerusakan nilai hidup, tujuan hidup, dan kerusakan relasi. Maka ini menyebabkan manusia tidak bisa melakukan fungsinya ketika dia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah untuk menguasai, untuk menaklukkan, untuk mengembangkan bumi. Sebaliknya yang terjadi adalah kekacauan demi kekacauan yang puncak kepada kematian. Betapa mengerikannya ketika ini terjadi. Tetapi kita bersyukur Allah kita bukan Allah yang meninggalkan manusia di dalam kejatuhannya, tetapi Allah yang dari semula juga adalah Allah yang menebus manusia. Nah, ini menolong kita masuk ke dalam narasi yang berikutnya, yaitu penebusan Allah. Dan penebusan Allah ini hanya bisa terjadi ketika sang anak, sang firman, itu menjadi manusia. Karena penebusan Allah, redemption Allah itu dilakukan di dalam inkarnasinya. Di dalam Allah menjadi manusia, mengambil daging, natur manusia ke dalam dirinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita
melihat hal ini, maka menarik ya, kita lihat Allah Tritunggal, kemudian menciptakan, tetapi kemudian terjadi kejatuhan, maka relasi-relasi itu menjadi kacau karena peran sentral Allah di dalam relasi triangle itu mau disingkirkan, mau dihilangkan. Relasi interpersonal juga rusak, lalu kemudian relasi manusia dengan dirinya sendiri itu juga mengalami kerusakan. Nah, inkarnasi ini memungkinkan terjadinya penebusan sehingga manusia bisa mengalami diciptakan kembali, manusia bisa mengalami suatu natur yang baru. Tentunya inilah karya Roh Kudus yang kemudian memberikan juga kesempatan dari penebusan Allah dalam Kristus ini, memberikan manusia kesempatan untuk memiliki kesempatan yang kedua dan memulihkan relasi dengan dirinya, relasi dengan orang lain, dia dengan Allah, kemudian dia dan orang lain bersama-sama sebagai umat manusia, sebagai korporat dengan Allah. Nah, saudara-saudara, begitu menarik melihat bagaimana narasi-narasi ini memberikan kita satu kerangka dalam kita melihat, dalam kita mau menjalani journey spiritualitas kita, dalam kita mau membangun spiritualitas kita. Jadi kita membangun spiritualitas kita bukan sekedar membangun, tetapi ada pola yang kita lihat, ada narasi yang memberikan kita pemahaman, dan dari narasi ini juga kita melihat ada tujuan yang mau dicapai. Selanjutnya, saudara-saudara, saya mengajak kita melihat narasi yang selanjutnya, yaitu consummation. Biasa juga disebut dengan glorification. Beberapa teolog mengatakan restoration. Tetapi saya lebih senang menggunakan istilah consummation, karena dalam istilah consummation ini memberikan kita suatu makna yang jauh lebih besar, yang lebih utuh, komprehensif di dalam memahami narasi ini. Nah, saya ulang lagi, Allah Tritunggal menciptakan ciptaan alam semesta ini termasuk manusia di dalam kerelaannya. Tentu ada maksud untuk mendemonstrasikan kemuliaannya itu melalui alam semesta ini, melalui ciptaannya ini, bahkan termasuk dalam kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kemudian mengalami kerusakan di dalam kejatuhan, tetapi Allah tidak menyerah, Allah menebus, dan itu puncaknya di dalam Kristus yang berinkarnasi, mati di kayu salib, bangkit, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk sekali lagi mengalami satu hidup yang bermakna, satu hidup yang dipulihkan relasi secara internal kita dengan diri kita sendiri, secara interpersonal kita dengan orang lain, kemudian personal kita dengan Allah, lalu kemudian sebagai korporat kita dan orang lain sesama umat manusia dengan Allah. Nah, ini semua bukan hanya berhenti berputar-putar di situ saja sebagai satu rutinitas, lingkaran yang tidak ada habis-habisnya, tetapi ini bergerak menuju ke satu titik di mana terjadi yang disebut sebagai consummation, penyempurnaan dari apa yang Allah sudah katakan dalam Kejadian pasal 1 ketika Allah melihat ciptaannya ini baik, sungguh amat baik, tetapi Allah tidak mengatakan sudah sempurna. Kesempurnaan itu terjadi ketika Kristus datang kali kedua. Karena memang, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1, bahwa rencana Allah dari mula adalah mempersatukan surga dan bumi, spiritual dan material di dalam Kristus. Nah, ini menjadi puncak dari kenapa Allah menciptakan, kenapa Allah menghadirkan keberadaan-keberadaan yang lain, agar segala kemuliaan kembali lagi kepada Allah, hanya karena segala yang Allah ciptakan ini mengalami kesatuan dengan Kristus sebagai pemersatunya, dengan Kristus sebagai pusatnya,
Jadi kita tidak berbicara hanya sekedar saya dengan Kristus diperdamaikan dengan Allah, saya dengan orang lain melalui Kristus diperdamaikan, saya dan orang lain yang sudah diperdamaikan dengan Allah, tetapi kita berbicara tentang alam semesta ini yang Allah sangat kasihi, Allah cintai, dan Allah mau ini mengalami kesatuan secara sempurna, surga dan bumi di dalam Kristus. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan gambaran dalam kitab Wahyu dan juga kitab-kitab PL tertentu yang mengatakan surga baru dan bumi baru yang bersatu, atau langit baru dan bumi baru. Tapi saya lebih senang mengatakan surga baru dan bumi baru, karena ini mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus, maka bukan hanya aspek spiritual yang penting, tetapi juga aspek material. Karena diciptakan Allah dan ini baik. Dan ketika dalam Kristus ini bersatu, maka di sanalah kesempurnaan dari karya Allah itu terwujudkan. Nah, saudara-saudara, kiranya ini menolong kita melihat gambaran dan meletakkan suatu fondasi teologis bagi kita tentang bagaimana formasi spiritualitas kita itu seharusnya kita teropong. Bukan hanya sekedar membangun spiritualitas, tetapi ada satu proses dan ada satu tujuan yang jelas. Dan tujuan ini begitu besar. Jadi jangan hanya berhenti kepada kemajuan spiritualitas kita, tapi mari kita juga menjangkau orang lain, membangun komunitas kita. Tapi bukan hanya komunitas kita, tetapi dunia ini dibangunkan. Jadi spiritualitas Kristen, formasi spiritualitas Kristen itu tidak sempit, tidak hanya individual, tidak hanya korporat, bahkan menjangkau seluruh alam semesta ini. Bukan karena kita, tetapi karena Allah Tritunggal yang telah menciptakan kita dalam gambar dan rupa Allah. Allah yang menebus kita melalui Kristus, dan Kristus adalah pusatnya. Kiranya ini menolong kita untuk maju lebih lanjut di dalam journey kita bersama di dalam mata kuliah formasi spiritualitas. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa lagi.